Sebelum mulai, ibu-ibu kepanasan apa mboten? Mboten nggih. Nggih, berarti nunggu mataharinya sampai di tengah, nanti baru selesai. Mungkin bapak-bapak yang sebelah sini nggih. Nah, nggak apa-apa, itu vitamin D. Ya mungkin agak berlebihan vitamin D nanti. Ya sebelum kami mulai, yang kami hormati Bapak Rio selaku Ketua Paguyuban, kemudian yang kami hormati Bapak Rahmat selaku Ketua Takmir Masjid, dan seluruh warga perumahan Citra Jaya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak, Ibu, warga perumahan Citra Jaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul pada pagi hari ini yaitu halal bi halal. Kalau mau tanya ke ibu-ibu, halal bi halal artinya apa Bu? Halal, halal berarti bukan haram. Halal bi halal. Bapak ada yang tahu? Halal bihalal, satu kata yang sering kita dengar, satu kata yang sering kita lakukan setiap tahun pada momen Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita merujuk pada kata halal bihalal dari segi bahasa, dari segi orang Arab lah, kata halal bihalal itu gak ada, adanya di Indonesia, adanya di Indonesia. Tetapi kalau kata halal bihalal, kalau kita lihat dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang budaya di Indonesia,
yaitu maknanya adalah acara maaf-maafan yang mempunyai unsur silaturahmi antar sesama. Dan dia mempunyai salah kemudian meminta maaf kepada orang lain. Itu secara sudut pandang budaya. Jadi ngertos gitu, acara halal bihalal itu mungkin kalau ditanya halal bihalal itu apa? Ya boten ngertos niku saking Arab, boten gitu. Itu asli budaya Indonesia, turun temurun sampai sekarang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Pertama kali dilakukan oleh sinten, ada yang tahu di Indonesia? Sinten Soekarno, Bapak Soekarno. Betul. Dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sinten Abdul Wahab Hasbullah. Pada tahun 1948. Sinten Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini memperkenalkan halal bihalal pada Bung Karno sebagai bentuk cara silaturahmi antar pemimpin politik pada saat itu. Silaturahmi antar pemimpin politik yang saat itu masih ada konflik di antara mereka. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini menyarankan pada Bung Karno untuk kita silaturahmi, berkumpul antar pemimpin supaya konflik di antara mereka itu mereda. Nah, itu adalah sejarah dari halal bihalal. Di sini sampun ngertos nih sejarah dari halal bihalal yang pada intinya adalah sebuah budaya yang sangat bagus yang patut kita lestarikan. Karena apa? Karena mengandung unsur silaturahmi, saling maaf-maafan satu sama lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kemarin kita sudah melaksanakannya, kemudian tak terasa kita sekarang berada di bulan Syawal. Berapa Syawal nih? Ada yang ngertos? Sekarang berapa Syawal? 24 ya, 24 25 Syawal. Ada yang belum puasa Syawal bagi umat muslim segera ini mengerjakan 35 hari. Padahal puasa Syawal berapa hari? 6 hari, satunya ngutang tahun depan. Hadirin sekalian yang berbahagia, di sini sedikit kami akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi seorang hamba, bukan hanya sekedar hamba yang taat di bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan sholat beranter, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha ke masjid. Di hari Ramadan gas. Sebenarnya kan seperti itu nih. Kita lihat masjid penuh, awal Ramadan penuh, satu masjid itu sofnya penuh sampai keluar. Tapi setelah Ramadan tinggal sak baris. Mungkin tinggal yang adzan, kemudian yang qomat juga itu, yang imam itu, yang makmumnya gaib, makmumnya gaib. Ya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
merupakan salah satu tanda keberhasilan seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan adalah ketika ia berada di luar Ramadan, dia masih melaksanakan ketaatan pada Allah, kemudian ketaatan pada Tuhannya, ketaatan dia dalam melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Ada salah seorang ulama itu memberikan kaidah yang sangat penting bagi umatnya, bagi pengikutnya, yaitu inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Artinya yaitu sesungguhnya tanda diterima suatu kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya. Adanya kebaikan setelahnya. Dan ini merupakan unsur positif dari kita melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain itu akan datang kepada kita. Itu timbal baliknya. Dan selanjutnya, wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan tanda ditolaknya adalah keburukan setelahnya. Ini merupakan peringatan bagi kita umat muslim ketika bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan malah kita kembali ke setelan pabrik, setelan awal. Yang pada bulan Ramadan sholatnya kenceng, baca Qur'annya banter, sehari bisa 1 juz. Habis Ramadan luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit kami akan menyampaikan tentang tiga cara menjadi seorang hamba yang robbani. Robbani itu apa? Robbani adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakin kunu rabbaniyina, jadilah kalian hamba-hamba robbani. Hamba robbani adalah hamba yang dia itu yang memiliki ilmu. Setelah memiliki ilmu, dia tidak tinggal diam, tapi dia mengamalkan ilmunya. Dan dia membimbing manusia dan istiqomah di dalam ketaatan. Itu adalah hamba yang robbani. Maka di sini kami akan menyebutkan tiga hal, 3 cara kita menjadi seorang hamba yang robbani setelah Ramadan. Maka pertama untuk menjadi hamba yang robbani setelah Ramadan adalah menjaga sholat. Bagi umat muslim menjaga sholat, dan bagi umat selainnya tetap menjaga ibadah dengan Tuhannya, tetap menjalankan hubungan dia dengan Tuhannya. Yang pertama yaitu menjaga sholat. Sholat merupakan tiang agama. Paling penting ini, sholat tiang agama. Kalau agama tidak ditopang dengan yang namanya sholat, pripun? Rubuh. Kalau bangunan tidak ada fondasinya, maka akan rubuh. Begitupun dengan seorang hamba yang dia itu tidak sholat jarang, ke masjid jarang. Syukur-syukur masih sholat di rumah, tapi masih dia tidak sholat, kemudian dia banyak melakukan keburukan. Dan itu berbanding lurus, dia tidak sholat pasti dia akan melakukan keburukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat dari sejarah sholat, sholat adalah
syariat yang sangat penting, yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya kepada Nabi Muhammad dan umatnya langsung dari Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan syariat yang lainnya seperti haji, seperti umroh, seperti bersedekah. Nah, semua itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tapi sholat itu disampaikan dalam salah satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah menduduki ajaran yang sangat penting bagi umat Islam, bagi seorang muslim, bagi pribadi individu seorang muslim. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi hamba yang robbani, yang bukan sekedar hanya taat pada bulan Ramadan, maka yang pertama adalah kita menjaga sholat. Maka kami mengajak pada diri kami pribadi, kemudian jemaah sekalian, umat muslim sekalian, untuk senantiasa menjaga sholat kita, karena sholat adalah merupakan indikator baik atau buruknya seorang muslim, dan itu merupakan syariat yang paling awal akan bersat kelak di hari kiamat. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian langkah yang kedua adalah dekat dengan Al-Quran. Setelah dia dekat dengan Rabbnya dengan melaksanakan sholat, kemudian satunya adalah dia dekat dengan Al-Quran, petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan. Al-Quran itu tidak sama dengan Quran, tidak sama dengan novel, bukan sekedar bacaan kemudian kita tinggalkan. Tapi lebih dari itu, Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai way of life, sebagai jalan hidup, petunjuk jalan hidup kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana seorang muslim itu bisa lurus, seorang muslim itu bisa lurus berpikirnya, bisa lurus ibadahnya ketika dia meninggalkan Al-Quran. Sudah dikasih petunjuk, tentunya seseorang itu akan mengambil petunjuk tersebut untuk menggapai sebuah tujuan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai berapa menit ini? Sampai kalian sih sampai di kode. Kemudian yang ketiga, langsung mawon ya. Langkah yang ketiga adalah menjaga hati dan keikhlasan di dalam beramal. Ini bukan hanya mencakup ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mencakup hal lainnya, hal umum lainnya. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita baik kepada tetangga, kita baik kepada sesama, baik kepada seorang muslim maupun non muslim, itu maka akan ada hal positif yang akan balik kepada kita. Kunci dari kita melakukan sebuah kebaikan adalah kita ikhlas melakukan kebaikan tersebut. Hadirin sekalian bermati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi